Divergence adalah perbedaan arah antara harga dengan indikator osilator. Ada dua macam divergence. Bearish divergence, ketika harga membuat kenaikan, harga sedang naik. Dalam periode yang sama, indikator osilator menunjukkan arah yang berlawanan, yaitu turun. Ini menunjukkan bahwa minat beli mulai melemah. Maka indikator osilator akan memimpin pergerakan harga selanjutnya untuk bergerak turun. Yang kedua adalah bullish divergence. Ketika harga sedang turun, dalam periode yang sama, indikator osilator malah naik. Ini menunjukkan bahwa minat jual mulai melemah. Maka harga akan mengikuti osilator bergerak naik. Berikut adalah gambar divergence yang diwakili oleh indikator osilator, yaitu stokastik. Contoh pada panah yang pertama, ketika harga membentuk ketinggian baru di periode yang sama, osilator menurun, maka selanjutnya stokastik memimpin harga untuk bergerak turun. Pada gambar berikutnya, pada panah yang kedua, ketika harga sedang mengalami penurunan di periode yang sama, stokastik bergerak naik. Maka bisa kita perkirakan bahwa stokastik akan memimpin harga untuk bergerak naik. Berikutnya adalah divergence yang ditunjukkan oleh indikator osilator yang bernama Commodity Channel Index atau CCI. Pada panah yang pertama, harga bergerak naik. Di periode yang sama, dalam waktu rentang yang sama, CCI menunjukkan arah turun. Maka CCI akan memimpin harga untuk bergerak turun. Berikut ini adalah divergence yang ditunjukkan oleh indikator RSI atau Relative Strength Index. Di panah yang terakhir, ketika harga mengalami penurunan, di periode yang sama, RSI menunjukkan arah naik. Maka ini berpotensi bahwa RSI akan memimpin pergerakan harga selanjutnya untuk naik. Berikut ini adalah divergence yang ditunjukkan oleh indikator MACD. Dalam hal ini, saya akan menggunakan indikator histogramnya saja, karena lebih mudah menemukan divergence pada histogram. Histogram adalah indikator MACD yang berbentuk seperti balok. Pada contoh berikut, harga mengalami kenaikan. Tetapi di periode yang sama, histogram turun. Antara dua puncak histogram semakin rendah. Maka histogram ini akan memimpin harga untuk bergerak turun. Dan ini adalah contoh-contoh lain yang diwakili oleh indikator MACD. Divergence yang terjadi pada indikator osilator, baik itu stokastik, CCI, RSI, maupun MACD, atau indikator-indikator lain yang termasuk dalam keluarga osilator,
dapat menggunakan divergence ini dalam membuat keputusan tradingnya. Saya akan simpulkan dalam gambar berikut ini. Pada kolom yang pertama, ketika harga sedang turun, oskilator menunjukkan arah yang berlawanan, yaitu naik, atau tidak membentuk kerendahan baru seperti harga. Maka bisa diperkirakan bahwa harga selanjutnya akan dipimpin oleh oskilator untuk bergerak naik. Pada kolom yang kedua, ketika harga tidak berhasil membentuk kerendahan baru, mendatar, di waktu yang bersamaan oskilator menunjukkan arah naik, maka bisa diperkirakan bahwa harga akan mengikuti oskilator bergerak naik. Masih di kolom yang kedua, di kolom yang tengah ini, ketika harga tidak berhasil membentuk ketinggian baru, bergerak mendatar, sedangkan oskilator bergerak turun, maka oskilator ini akan memimpin pergerakan harga selanjutnya untuk turun. Dan pada kolom yang terakhir, ketika harga sedang naik, membentuk ketinggian baru, tetapi oskilator malah bergerak berlawanan arah, yaitu turun, atau oskilator tidak berhasil membentuk ketinggian baru, mendatar, maka bisa diperkirakan oskilator ini akan memimpin harga bergerak turun. Demikian kesimpulan